Ketua Hun Miseng dengan wajah yang tak terbaca oleh emosi. Hun Peng dengan pandangan tajam yang menyelidiki setiap gerakan. Serta wakil ketua yang pernah berselisih dengan Xiaoyan di masa lalu. Saat mereka memasuki area itu, Xiaoyan mengeluarkan suara mendengus yang sangat dingin. Matanya menyala dengan kilau yang menunjukkan dia tidak menyukai kedatangan dari mereka. Wakil ketua langsung menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan dan penghinaan. Itulah bocah yang terus-menerus membuat Aula Jiwa menderita kekalahan. Kemenangan sebelumnya hanyalah keberuntungan semata. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Hun Peng yang awalnya hanya memperhatikan lokasi api surgawi api iblis pemurnian, kini mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, dia menangkap 5 sumber energi yang kuat dan menyala dari dalam tubuhnya. Semuanya adalah api surgawi. Apinya lubang oyan gitu. Begitu rupanya, dia menggunakan teknik Yao Chen dari gulungan kuno yang ditemukan di reruntuhan kuno pada saat itu. Bisik dari Hun Peng dengan nada yang sedikit kagum. Itulah sebabnya Xiaoyan mampu menampung beberapa api surgawi sekaligus dalam tubuhnya tanpa mengalami bahaya. Apakah kita akan menghadapinya sekarang? Ketua, tanya Hun Peng sambil tetap mengamati Xiaoyan. Hun Miseng menggelengkan perlahan dengan sikap yang sangat tenang. Tidak perlu. Mengapa kita harus membuang waktu dengan para pemuda yang masih belum matang seperti mereka? Tujuan utama kita ada di sini, yaitu api iblis pemurnian. Itulah yang harus kita capai dengan segala cara. Setelah beberapa saat, sosok-sosok dari Aula Jiwa perlahan menghilang melalui lubang dimensi yang muncul tiba-tiba di udara. Cerita berpindah kepada Xiaoyan, Yao Chen dan para anggota dari klan Gu. Salah satu ketua klan Gu mendekat dengan tatapan tenang lalu berkata dengan suara yang sangat dalam. Jangan terlalu gugup. Hun Miseng tidak akan berani menyerang selama kami ada di sini. Selain itu, dulu pernah ada perjanjian kuno. Seorang ahli doseng bintang 5 tidak boleh seenaknya menyerang siapapun tanpa alasan yang sangat jelas. Yao Chen kemudian mengangguk dan menatap Xiaoyan. Tinggalkan sisanya kepada kami. Xiaoyan, kau fokuslah menemukan api surgawi. Itulah yang paling penting untuk saat ini. Pada saat yang sama, Jian mengerutkan kening dengan wajah penuh keraguan. Aneh sekali ya, Aula Jiwa selalu membawa banyak anak buah setiap kali muncul. Tapi kali ini hanya 3 orang yang datang. Ini benar tidak seperti biasanya. Di sisi lain, Xiaoyan mengangguk sepenuhnya setuju. Benar sekali, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa saja dengan mudah melawan ribuan orang jika mereka mau. Salah satu ketua klan Gu kemudian melangkah ke depan dan memulai berbicara dengan nada penuh penghormatan. Mungkin kalian para anak muda tidak tahu tentang legenda api iblis pemurnian. Api ini benar-benar sangat kuat, bisa muncul di mana saja tanpa terduga. Dan hanya orang dengan tingkat dosen yang tinggi yang mungkin mampu bersaing untuk mendapatkan api surgawi ini. Bahkan untuk Banseng sekalipun akan sangat sulit untuk mendapatkan api di peringkat 3. Jian mengangguk mendalam. Jadi kita tidak bisa membantu sama sekali ya. Lebih baik kalian tunggu di sini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas. Wajahnya menunjukkan rasa kagum. Ternyata api ini benar sangat hebat. Jika kita hanya perlu menunggu di mana dia muncul dan melihat kondisi saat segelnya mulai melemah, barulah kita bisa mencoba mendapatkan. Benar sekali, itulah yang kita tunggu. Kita harus menunggu momen yang sangat tepat, ucap dari Yao Chen. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengerikan bergema di seluruh penjuru yang menyambar kejauhan. Ternyata segel dari api iblis telah muncul dan mulai rusak. Tidak butuh waktu lama, semua pihak dari klan kuno tiba-tiba muncul kembali dan segera bergegas menuju lokasi segel tersebut. Yao Chen segera menepuk bahu Xiaoyan. Kalian lebih baik tunggu di sini, aku dan Xiaoyan yang akan pergi. Tanpa menunggu jawaban lagi, Xiaoyan langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju arah sumber dari ledakan. Saat mereka semakin dekat, Sun Er segera mengingatkan dengan suara yang sangat tegang. Berhati-hatilah di depan, api iblis pemurnian sangat kuat.
bahkan bisa menciptakan ilusi yang luar biasa. Tidak butuh lama, ilusi pun menyelimuti mereka semua hingga mereka secara tak terduga menemukan diri berada di depan segel kuno tersebut. Sebuah ledakan mengerikan meledak. Cahaya menyilaukan menerpa setiap sosok dengan kekuatan luar biasa. Xiaoyan sangat terkejut ketika melihat semua orang di sekelilingnya menghilang tanpa jejak. Sepertinya ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh api iblis pemurnian. Ayo, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku, gumamnya dengan tegas saat akan melangkah maju. Tiba-tiba kumpulan energi besar muncul menghalangi jalannya. Dari dalam energi itu muncul sosok Hun Miseng, ketua aula jiwa dalam bentuk bayangan yang mengerikan. Keberuntunganmu benar-benar sangat buruk, Xiaoyan. Hahaha, akhirnya kita bertemu lagi, ucapnya dengan nada yang sangat sinis. Cerita berpindah kepada Yao Chen yang terbawa oleh kekuatan ilusi api iblis. Dia kembali ke masa lalunya yang dimana dia bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah lama dia tidak lihat. Di dalam ilusi yang diciptakan api iblis pemurnian, Yao Chen menemukan diri berada di sebuah tempat yang akrab di mana dia melihat kedua orang tuanya yang sedang terluka parah. Pakaian mereka penuh dengan noda darah. Ibu, ayah, gumam Yao Chen dengan suara yang sangat gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu, Yao Chen mengangkat tangan dengan susah payah untuk menyentuh pipinya. Wajahnya masih menunjukkan senyuman lembut meskipun wajahnya pucat karena kehilangan banyak darah. Yao Chen, kau pulang saja. Tidak usah khawatir dengan kondisi kami, ucapnya dengan suara yang sangat lemah. Yao Chen langsung berlari mendekat dan berteriak dengan emosi yang meluap. Ibu, kenapa ibu bisa terluka seperti ini? Siapa yang melakukan ini padamu berdua? Ayahnya yang selama ini terdiam, akhirnya membuka mulut. Tidak apa-apa anakku. Ini hanya sedikit luka saja. Kami telah bertarung untuk kehormatan klan Yao. Dan ketua klan telah menjanjikan bahwa nama kami akan terukir di batu prasasti. Ibu Yao Chen mengangguk dan menatapnya dengan penuh cinta. Aku senang bisa melihatmu kembali. Yao Chen, kamu sudah tumbuh menjadi orang yang sangat kuat. Yao Chen menangis sambil mengangguk. Ibu, ayah, aku benar-benar sangat merindukan kalian berdua. Ketika dia mencoba menyentuh tubuh ibunya, segala sesuatu tiba-tiba berubah. Tempat itu berubah menjadi sebuah pekarangan makam dengan dua nisan berdiri tegak di depannya. Ibu, ayah, teriakan Yao Chen yang penuh kesedihan menyebar ke sekeliling. Dia jongkok di depan makam kedua orang tuanya. Air matanya menetes sangat deras. Maafkan aku karena tidak bisa melindungi kalian saat itu. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang dengan cepat menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. Dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan menertibkannya ke segala arah sambil berkata dengan tegas, kau tidak bisa membodohi aku. Ini hanya serbu ilusi belaka. Dalam sekejap, semua bayangan ilusi pun hancur berkeping-keping. Xiaoyan tersenyum dingin. Ilusi bodoh seperti ini tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Tiba-tiba suara api iblis pemurnian terdengar dalam bentuk bayangan. Hahaha, bocah muda, mari kita lihat saja seberapa jauh kamu bisa pergi. Sementara itu, Yao Chen masih terjebak dalam ilusi yang di dalamnya. Di dalamnya, dia dipersalahkan atas segala kesalahan. Dia difitnah oleh beberapa anggota klan Yao, dan bahkan menghantui bahwa nama kedua orang tuanya tidak pernah ditulis dalam buku prestasi klan seperti yang dijanjikan. Kesedihan luar biasa melanda hatinya. Ini semua adalah salahku, gumamnya dengan suara penuh penyesalan. Tidak lama kemudian, seberkas energi hangat muncul dari belakang. Itu adalah Xiaoyan yang telah datang untuk menghancurkan ilusi dari gurunya. Guru, bangunlah, ini hanya ilusi yang diciptakan oleh api iblis pemurnian, ucap Xiaoyan dengan sangat keras. Yao Chen sangat terkejut dan melihat ke arahnya dengan tatapan tidak percaya. Xiaoyan, apakah kau yang asli? Guru, ini benar-benar melihatmu. Ya, guru, ini aku yang asli.
Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Yao Chen mengangguk perlahan lalu melihat ke arah bayangan kedua orang tuanya yang masih terpampang di hadapannya. Ibu, ayah, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku akan kembali ke klan Yao dan memastikan nama kalian tercatat dengan benar dalam sejarah klan. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan melalui kabut yang masih menyelimuti tempat itu. Xiaoyan terus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan setiap ilusi yang muncul di jalan. Sampai suatu saat dia melihat sosok yang menyerangnya dengan ganas. Ternyata bukan ilusi, melainkan anggota klan Yan yang juga tersesat. Hei, ini aku Xiaoyan, mengapa kau menyerangku? Aku bukan ilusi, teriaknya. Setelah menyadari kesalahannya, mereka pun melanjutkan perjalanan bersama menghancurkan ilusi dimensi yang masih menghalangi mereka. Akhirnya Xiaoyan menemukan gerbang keluar dari dunia ilusi tersebut. Di luar dia melihat banyak orang yang sudah berhasil sampai di sana, termasuk Sun Er yang telah menunggu dengan kekhawatiran. Xiaoyan segera mendekat dan bergabung dengannya. Xiaoyan sangat senang ketika akhirnya bertemu kembali dengan Sun Er. Tidak lama kemudian, ketua klan Wu mengingatkan dengan suara yang serius. Api iblis pemurnian semakin kuat seiring waktu. Setelah 1000 tahun berlalu, kita harus benar-benar berhati-hati dalam setiap langkah kita. Xiaoyan dan semua orang yang ada di sana menyadari bahwa kekuatan api tersebut sungguh luar biasa. Tidak hanya bisa menciptakan ilusi, tapi juga terus memperkuat diri seiring berjalannya waktu. Mereka segera bersiap diri untuk melanjutkan perjalanan dengan semangat yang pantang menyerang. Kemudian Xiaoyan bersama rombongan memasuki sebuah gerbang besar yang terbuka di hadapan mereka. Namun ketika mereka masuk ke dalam, semua orang terkejut kaget melihat pemandangan di depan mata. Beribu-ribu bayangan kesatria yang berpakaian penuh dengan semburat api menghadang jalannya. Setiap sosoknya mengeluarkan aura kekuatan yang mengerikan. Melihat ribuan bayangan kesatria api itu, semua orang langsung menyadari niat api iblis pemurnian. Dia berusaha menyerang dan menggagalkan semua pihak yang ingin mendapatkan dirinya. Tanpa berlama-lama, mereka pun terjun ke dalam pertempuran dengan para bayangan api tersebut. Bahkan dengan kekuatan kita bersama, menghadapi manusia api ini sungguh sangat sulit, ucap salah satu anggota klan Yan sambil menghindari serangan dari depan. Xiaoyan juga merasakan betapa hebatnya kekuatan api iblis pemurnian. Setiap bayangan memiliki kekuatan yang tidak main-main, membuat semua orang langsung tertekan. Sepertinya kita sedang dimangsa oleh kekuatan api ini, teriak seseorang dari belakang. Kita harus segera pergi dari sini dan menuju gerbang di sana, panggil ketua klan Wu. Xiaoyan segera mengumpulkan kekuatan. Dia melesat ke arah gerbang dan menghancurkan rantai penghalangnya dengan satu serangan yang sangat kuat. Ayo cepat, jangan sia-siakan tenaga melawan mereka. Pasukan ini tidak akan pernah habis. Semua orang segera mengikuti arahannya dan berlari meninggalkan para kesatria api itu. Namun ketika mereka keluar dari gerbang, ternyata pasukan masih menghadang di luar dengan jumlah yang tidak kalah banyak. Beberapa anggota klan kuno bahkan terluka parah karena kekuatan para penjaga yang setara dengan ahli doseng tingkat tinggi. Namun dengan kerjasama yang sangat erat, mereka akhirnya berhasil membuka gerbang selanjutnya. Setelah berjuang keras, Xiaoyan melesat terlebih dahulu menuju gerbang tersebut. Namun tiba-tiba sebuah sosok tangguh menghalang jalannya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada kesal, "Sialan, ini adalah ahli doseng bintang 4 yang menjaga semua kesatria ini.